cuma begitu saja, meremehkan. Orang yang selalu meremehkan ataupun menyombongkan dirinya di depan orang bangkitnya seperti itu. Dalam keadaan apa? Kannamlah tisakhir. Iya, seperti semut kecil dalam keadaan terobang-ambing dengan air keringat. Nauzubillah. Iya, keadaannya ada yang bangkit dalam keadaan buta. Sampai dalam Al-Qur'an dikatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma laqad kuntu basira. Dengan ya Rabb, kenapa aku ini bangun dalam keadaan buta? Karena begitu bangun di alam mahsyar nggak bisa lihat. Ya Rabb, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Allah jawab apa? Dengan mengatakan ketika dia katakan qala rabbi lima hasyartani a'ma laqad kuntu basira. Allah katakan qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Itu jawabannya. Bukankah kamu dulu buta juga kan? Tidak peduli terhadap perintahku kan? Bukankah dulu aku juga sudah perlihatkan ayat-ayatku tapi Anda tidak pernah membacanya kan? Tidak mempelajarinya. Hari ini aku akan butakan kamu seperti halnya hatimu membutakan terhadap apa-apa yang aku sampaikan kepada kalian. Nauzubillah. Iya. Orang yang buta kelak di akhirat adalah orang yang tidak mau peduli dan tidak mau tahu terhadap perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Buta kelak di akhirat, seperti itulah kenyataannya. Nauzubillah. Nauzubillah. Setelah itu apa? Begitu sudah selesai dalam keadaan mahsyar, akhirnya mereka berbondong-bondong dengan mengatakan, siapa kira-kira yang membuka pintu hisab? Siapa? Dijawab dengan mengatakan, yuk kita berangkat ke Adam. Kenapa? Karena Adam bisa membangunkan, ataupun Adam ini adalah makhluk pertama kali, Abul Bashar, bapak dari semua manusia, pasti dia bisa membangkitkan ataupun membuka pintu hisab. Datang berbondong-bondong kepada Adam dengan mengatakan, ya Adam, ya Adam. Kata Adam, ya ada apa? Mengatakan, aku adalah anak cucumu, wahai Adam. Ya memangnya kenapa? Dijawab dengan mengatakan, subhanallah, wahai Adam, tolonglah kami. Engkau kan adalah makhluk pertama kali yang Allah ciptakan langsung dengan tangan Allah. Dengan tangan yang mulia milik Allah. Tolong bukakan pintu hisab, kami sudah tidak tahan kalau harus seperti ini. Dijawab oleh Adam dengan mengatakan, nafsi, nafsi, urusanku, urusanku. Laqad ghadiballahu al-yawma ghadaba. Allah telah marah kepadaku dalam satu masa dulu. Dan aku harus mempertanggungjawabkan atas marahnya Allah itu. Kenapa? Karena aku telah melanggar memakan buah yang tidak boleh aku sentuh pohonnya. Malah aku makan, dan itu yang akan aku pertanggungjawabkan. Terus bagaimana Adam? Bagaimana Adam? Kata Adam, idhabu ila ghairi. Anda berangkat selain kepadaku. Siapa? Idhabu ila Nuh. Anda datang kepada Nabi Nuh. Berbondong-bondong datang kepada Nabi Nuh. Dengan mata ya Nuh, tolong kami. Kata Nabi Nuh, kenapa memangnya? Aku ini semua di alam mahsyar minta agar engkau membuka pintu hisab. Bukankah engkau adalah Rasul pertama kali? Buka pintu hisab, wahai Nuh, buka pintu hisab. Dijawab oleh Nabi Nuh dengan mengatakan, nafsi, nafsi, urusanku, urusanku. Laqad ghadiballahu al-yawma ghadaba. Walam yaghdab mithluhu ba'da. Subhanallah. Dengan mengatakan, wa qabla, Allah telah marah kepada aku. Dan dia tidak pernah marah seperti marah itu kepada aku. Dan aku harus mempertanggungjawabkan marahnya Allah kepada aku. Memangnya kenapa? Aku pernah melakukan sesuatu kekeliruan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kekeliruannya kita buka satu-satu. Yang menurut kita, rasa-rasanya apa? Bukan kekeliruan yang fatal. Apalagi sudah taubat. Terus bagaimana? Idhabu ila ghairi. Pergi kalian selain kepadaku. Minta pintu hisab. Jangan kepadaku. Siapa? Idhabu ila abul anbiya Ibrahim. Subhanallah. Adam, nafsi, nafsi. Selanjutnya siapa? Nuh alaihissalam, nafsi, nafsi. Kepada siapa? Idhabu ila Ibrahim. Datang ke Nabi Allah Ibrahim. Ya Ibrahim, lihatlah kami, kasihani kami, tolong buka pintu hisab. Nabi Ibrahim dengan mengatakan, memangnya kenapa? Kami di pintu hisab di tempat, ataupun kami di mahsyar sangat kesulitan. Tolong buka pintu hisab. Lalu Nabi Ibrahim dengan mengatakan, ya, tapi sayang, nafsi, nafsi, urusanku, urusanku. Kenapa? Aku akan mempertanggungjawabkan bohongku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Terus bagaimana? Aku tidak bisa membuka pintu hisab. Datanglah kepada yang lain. Siapa? Coba kamu berangkat kepada Musa. Datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa menjawab, nafsi, 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 urusanku, urusanku. Memangnya kenapa? Nabi Musa, bukankah engkau adalah kalimullah?
Bukankah engkau langsung diajak bicara tanpa ada terjemah? Dijawab oleh Nabi Musa dengan mengatakan, aku pernah membunuh seseorang yang tidak pantas untuk aku bunuh. Dan aku telah membunuhnya tanpa sengaja. Dan aku telah membunuhnya tanpa diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsi, nafsi. Urusanku, urusanku. Tidak bisa Nabi Musa. Lalu bagaimana? Idhabu ila ghairi. Pergi selain kepadaku. Yang mana? Sekarang aku harus pergi. Berangkat kamu ke siapa? Isa alaihissalam. Datang ke Nabi Allah Isa alaihissalam. Begitu dengan mengatakan ke Nabi Isa mengatakan, aku punya urusan, nafsi, nafsi, aku tidak bisa punta-punta hisab. Kenapa? Karena nanti kita akan gambarkan satu persatu alasan-alasannya. Di antaranya Nabi Isa mengatakan, karena aku harus mempertanggungjawabkan banyak umat Muhammad mengatakan aku Tuhan. Itu yang akan ditanyakan kepada Allah. Bagaimana tanggung jawabku? Subhanallah, nafsi, nafsi. Allahu Akbar. Lalu akhirnya harus kepada siapa? Idhabu ila ghairi, pergi kepada selain aku. Siapa? Muhammad khatamul anbiya. Subhanallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tibalah ke hadapan Rasulullah. Ini hadisnya cukup panjang, tapi syarah yang begitu indah di dalam kitab Tauhid, kitab Tahawiyah, disampaikan bagaimana tentang masalah ini. Cukup panjang kisah ini, ya. Namun saya singkat demi ataupun dengan waktu yang ada, tapi tidak mengurangi makna yang ada di dalam hadis itu. Saat itu datang, ya Rasulullah, ya Muhammad, khatamul anbiya, engkau adalah kekasih Allah, engkau adalah kekasih Allah, dan engkau adalah orang atau yang hamba Allah yang paling dicintai. Tolong lihat keadaan kami, kasihani kami, buka pintu hisab. Kami ingin segera untuk dibukanya pintu hisab. Saat semua yang namanya Nabi didatangi oleh semua manusia saat itu, jawabannya nafsi, nafsi. Nabi Adam, nafsi, nafsi. Nabi Nuh, nafsi, nafsi. Nabi Ibrahim, nafsi, nafsi. Nabi Musa, nafsi, nafsi. Nabi Isa, nafsi, nafsi. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia jawab dengan kata-kata, ana laha, ana laha. Aku yang berhak untuk membuka pintu hisab ini. Aku yang berhak untuk membuka pintu hisab ini. Aku yang berhak untuk membuka pintu hisab ini. Maka disitulah Rasulullah di awal hadisnya mengatakan, Satarauna man ana. Wahai manusia, kalian akan tahu siapa aku. Itu ketika Rasulullah di masjid. Dalam hadisnya au kamakal, di depan para sahabat, Rasulullah mengatakan, Satarauna wa saya'lamuna man ana. Ya, saya alamuna man ana, manusia akan tahu siapa aku sesungguhnya. Memangnya kenapa ya Rasulullah? Saat manusia berdatangan kepada Nabi, lalu Nabi mengatakan nafsi, 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 nafsi. Tapi begitu datang kepadaku, aku ana laha, kata Rasulullah. Dan manusia akan tahu bagaimana derajatku kelak di akhirat. Hari ini, orang yang mencemoohkan Rasulullah nanti akan tahu bagaimana dahsyatnya Rasulullah. Hari ini orang yang menghina Rasulullah nanti akan tahu betapa tingginya derajat Rasulullah. Hari ini orang yang tidak peduli untuk mempelajari perjalanan Rasulullah nanti kelak akan tahu betapa tingginya derajat Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah mengatakan, ana laha, ini bagianku, ini bagianku. Lalu Rasulullah SAW sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, memohon untuk pintu hisab dibuka. Allahu Akbar, sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sujud yang indah, dengan sujud yang membuat Rasulullah SAW khusyuk meminta kepada Allah. Lalu Allah menjawab dengan mengatakan, ya Rasulullah, salma tasal, ajabak, syafi tu syafa. Subhanallah, ya Rasulullah, angkat kepalamu. Apa yang kau inginkan? Katakan. Siapa yang ingin kau berikan syafaat? Katakan. Aku akan izinkan. Subhanallah. Rasulullah begitu bangun. Kan tadinya Rasulullah belum meminta, tapi sujud itu memuji kepada Allah. Memuji, memuji, memuji. Saat itulah Allah katakan, ya Rasulullah, angkat kepalamu. Apa yang kau minta kepadaku. Apa yang kau berikan syafaat, silahkan berikan syafaat olehmu. Jawaban yang pertama kali Rasulullah bangun dari sujudnya. Ayahanda bunda, apa yang terbayang dalam pikiran kita begitu Rasulullah selesai dari sujud? Bangun, kata Allah, bangun ya Rasulullah, kamu minta apa? Minta apa? Mohon apa? Bangun, apa yang kau inginkan? Begitu bangun, Rasulullah langsung diucapkannya, ummati, ummati, ummati. Subhanallah,
Rasulullah begitu bangun dari sujudnya hanya mengatakan ummati, 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 ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati. Umatku ya Allah, umatku, umatku. Allah katakan, subhanallah, umatmu aku akan pisahkan. Terpisah umat Muhammad atas keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu dengan mengatakan Allahu Akbar. Susah untuk membayangkannya. Tapi ketika diucapkan seperti ini, berusaha untuk mendekatkan pikiran kita dengan apa yang saya sampaikan. Walaupun jauh daripada kenyataan seperti apa sesungguhnya. Tapi minimal dengan gambaran seperti ini, ibu bapak bisa membayangkan, oh begitu. Kita kan bisa membayangkan Rasulullah sujud. Yang kita bayang seperti itu. Allah tiba-tiba datang. Lalu Allah katakan dengan mengatakan, bangun, ada apa ya Rasulullah? Tiba-tiba jawab, ummati, ummati, ummati. Baik umatku, umatmu akan dipisahkan. Setelah itu apa? Lihat tahapan kedua. Sebelum dibuka pintu hisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan seperti itu. Allah katakan, subhanallah. Dengan menyebutkan, sebentar. Saya akan bukakan pintu hisab. Iya, pintu hisab akan dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan beberapa poin sebelum dibuka pintu hisab. Pintu hisab ini gongnya, ingin dibuka pintu hisab. Semua mengharap pintu hisab dibuka. Pegang baik-baik. Saat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sebelum pintu hisab dibuka, dalam keadaan seperti itu, dengan menyebutkan, subhanallah, ya Rasulullah, subhanallah, aku sudah berjanji kepadamu. Kenapa? Ada 7 golongan yang akan aku selamatkan di alam mahsyar seperti ini. Yang mana orang ini akan selalu sambil ini pintu hisab belum dibuka. Iya, pintu hisab belum dibuka. Orang di alam mahsyar dalam keadaan seperti ini. Umatmu. Lihat, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Arasy Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh malaikat, dan arasy Allah subhanahu wa ta'ala mendekat, kita tidak tahu seperti apa. Tapi arasy Allah subhanahu wa ta'ala melindungi orang-orang yang termasuk 7 golongan ini. Subhanallah. Saat itu tidak ada lagi pertolongan kecuali daripada 7 golongan ini. Semua sudah tahu hadis ini. Iya. Siapa mereka yang 7 golongan ini? Dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, saya sampaikan dengan sekilas dan cepat. Dengan mengatakan, siapa mereka ini ya Allah? Siapa mereka ini ya Rasulullah? 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah ketika di alam mahsyar ini. Dijawab. Pertama, imamun adil. Seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Subhanallah. Ini pegangannya. Jadi yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, Sahih Muslim, dengan mengatakan pertama adalah imamun adil. Subhanallah. Silahkan, bahagialah orang yang adil. Menjadi seorang pemimpin, lalu adil, siap-siap untuk dilindungi kelak di alam mahsyar. Jadilah pemimpin yang adil. Suami juga pemimpin bagi istrinya yang adil. Subhanallah. Keluarga adil. Imamun adil. Selanjutnya siapa lagi? Rasulullah mengatakan syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang laki-laki yang masih muda tapi semangat giat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semangat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa lagi? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki atau perempuan yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Pikirannya ke masjid. Maksudnya apa? Masjid, sedikit-sedikit masjid. Salat di masjid. Untuk laki-lakinya, kekurangan di masjid ada apanya? Subhanallah, ketika melihat masjid nggak ada lampunya, dipasangin lampunya. Ketika di masjid kerannya nggak bagus, dibereskin kerannya. Subhanallah, ini katakan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Selanjutnya nomor 5, rajulun. Nomor 4, iya, rajulan tahabbani fillah ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi. Seorang laki-laki bersahabat karena Allah. Wanita pun bersahabat karena Allah. Jadi persahabatan yang didasari karena Allah. Allah akan tanya pertama kali dengan mengatakan, wahai orang-orang imam yang adil. Imam-imam yang adil. Tanpa usah dipanggil tiba-tiba kalem. Adem. Yang Allah katakan, para imam adil. Hari ini aku akan berikan perlindungan kepada kalian. Langsung adem dan nikmat dan nyaman. Subhanallah. Dengan mengatakan semua, wahai para anak muda yang giat beribadah. Saat mudanya ibadah. Ini yang akan aku berikan. Tiba-tiba langsung adem dan nyaman tempat itu. Subhanallah. Selanjutnya dengan mengatakan kata-katanya,
wahai para pencinta rumahku, rumah Allah, hari ini aku akan berikan kepada kalian perlindungan. Tiba-tiba adem, tiba-tiba nikmat, dan dalam keadaan sejuk, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab lagi, atau Allah mengatakan lagi, wahai orang yang saling mencintai karena Allah. Kadang-kadang orang mencintai karena apa? Karena Allah. Wah, bagus ini saya deketin, kenapa? Dan dia bapaknya dokter kan, lumayan. Nanti kalau sakit bisa langsung minta resep. Oh lumayan kan, ini anaknya polisi, kalau ada apa-apa kan bisa ngurusin sama dia. Oh lumayan. Siapapun yang berteman karena dunia, karena apa saja, pastikan itu tidak akan bermanfaat kelak di akhirat. Tapi kalau mencintai karena Allah, pastikan itu yang akan melindungi kelak di akhirat. Subhanallah. Sudahkah mencintai di antara kita karena Allah? Lakukan. Siapa lagi? Mereka dengan mengatakan rajulun da'at imra'atun dzata mansibin wa jamalin. Terus apa? Faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki diajak berzina oleh seorang wanita, dan wanita itu punya jabatan tinggi, dan wanita itu punten-punten aman melakukan zinahnya, tapi laki-laki itu mengatakan inni akhafullah, aku takut karena Allah. Atau sebaliknya, seorang perempuan diajak oleh laki-laki, lalu perempuan mengatakan inni akhafullah. Digambarkan oleh para ulama, maknanya di poin yang nomor 5 ini adalah seseorang yang sanggup melakukan maksiat tapi dia tidak jadi karena takut oleh Allah, pastikan dia akan dilindungi kelak di alam mahsyar. Hanya tinggal tanda tangan saja, kan gampang. Tiba-tiba, ya Allah saya takut sama Allah, nggak jadi Subhanallah. Itu langsung kelak Allah akan lindungi di alam mahsyar. Itulah terpisah. Siapa lagi? Dengan mengatakan rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam yamin ma tunfiqu shimal. Seorang laki-laki menyembunyikan infaknya, ikhlas, sampai yang kanannya memberi tapi yang kirinya apa? Tidak tahu. Yang kanan memberi, yang kiri tidak tahu. Subhanallah. Ini adalah kata-kata yang luar biasa. Seorang laki-laki infak dengan tangan kanan tapi tangan kiri tidak tahu. Ini adalah ikhlas dalam memberikan nafkah, infak. Susah ikhlas itu. Susah nggak ikhlas? Sangat susah. Iya, susah. Selanjutnya yang terakhir, warajulun dzakarallahu khalian fafadat aina. Seorang laki-laki yang menyebut nama Allah dalam keadaan sendiri terus air matanya berlinang. Masya Allah. Pernahkah ayahanda Buddha duduk setelah itu air mata berlinang? Aduh, kalau sudah pernah melakukan hal ini, nikmat. Kenapa? Karena hakikatnya itu akan datang perlindungan dari alam mahsyar. Saya tanya untuk ayahanda Buddha yang paling mudah di antara 7 yang mana? Yang mana ini? Di antara 7 tadi yang paling mudah yang mana? Yang mana? Yang 7 ini? Yang terakhir. Apa itu? Nomor 5. Yang paling mudah yang mana kira-kira? Punten, rata-rata yang terakhir itu nangis tuh. Gampang nangis. Contohnya di Rasulullah. Kalau nangisnya, yang mengatakan ini kan Rasulullah. Berarti contohnya di mana? Di Rasulullah. Rasulullah kalau sudah nangis, nggak usah jauh Rasulullah. Para sahabat saja kalau nangis, kahulaya ilma ka'azizil mirjali. Seperti air yang sedang mendidih, gitu. Ataupun ka'azizil mirjali, seperti gergaji sedang aktif. Jadi tangisannya digambarkan oleh para alim ulama itu menggebu-gebu di dalam hati. Seperti itu. Pernahkah ibu bapak nangis malam-malam takut oleh neraka Allah begitu? Atau mengharap ridho Allah begitu nangisnya? Kadang-kadang kita baru tetesan air mata. Wah, sorga ini. Subhanallah. baru sedikit aja udah, wah, sorga ini, wah, mantap ini sorga. Subhanallah. Nangisnya udah harus seperti nangisnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu tangisannya, menggebu-gebu dan menderu. Subhanallah, itulah tangisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat kenyataannya bagaimana ketika kita nangis. Astagfirullah. Iya. Lalu mungkin yang mengatakan, saya enak bersahabat dengan siapa? Dengan mukminin mukminat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak, nggak usah memikirkan dulu yang jauh-jauh. Cintai suami karena Allah, cintai istri karena Allah, cintai anak karena Allah, bisa. Wahai suami istri yang mencintai dasar karena Allah, dapat payung itu. Yaumul mahsyar. Wahai yang mencintai anak karena Allah, datang alam mahsyar. Subhanallah. Wahai yang mencintai orang tua karena Allah, alam mahsyar. Karena kalau sudah mencintai karena Allah nggak ada habisnya. Makanya punten mampir sedikit. Yang namanya untuk keluarga sakinah itu kan tangganya 3. Pertama adalah mawaddah. Yang kedua apa? Rahmah. Yang ketiga apa? Amanah. Iya. Kalau 3 ini sirna, hancur.
Kalau nggak ada mawaddah, masih ada rahmah. Kalau nggak ada rahmah, tenang, masih ada amanah. Tapi kalau sudah amanah, tumbang, selesai. Kenapa? Karena mawaddah itu lebih kepada fisik, cinta. Cinta itu lebih kepada cantik, kepada ganteng, kepada kaya, kepada jabatan, kepada turunan, itu mawaddah. Iya, wah saya suka dia kenapa ganteng, mawaddah. Wah saya kenapa cantik, mawaddah. Wah saya suka dia kenapa kaya, mawaddah. Tapi kaya itu berapa lama, tapi ganteng berapa lama, tapi cantik berapa lama. Maka kalau sudah sirna gantengnya, sudah sirna kayanya, sudah sirna jabatannya, jangan terus mawaddah, karena mawaddah itu ada apa? Terbentur dengan zaman dan waktu. Maka keluar rahmah. Sayang. Kalau kasih sayang itu lebih dahsyat daripada mawaddah, iya. Mawaddah itu di bawah daripada kasih sayang. Tapi kalau kasih sayang sudah sirna, tenang, masih ada satu lagi. Apa namanya? Amanah. Amanah itu adalah menjaga titipan. Istri titipan dari Allah, suami titipan dari Allah. Punten, hancurnya bumi ini padahal manusia khalifah. Karena apa? Karena banyak manusia yang tidak amanah. Nggak usah jauh-jauh untuk masalah bumi. Negara saja kalau dipimpin yang tidak amanah, ya hancur. Nggak usah negara, RT aja kalau nggak dipimpin dengan yang tidak amanah, hancur. Nggak usah RT, keluarga saja kalau dipimpin dengan yang tidak amanah, hancur. Makanya amanah. Amanah itu berasal dari kata seperti iman, itu bahasanya sama dengan aman. Aman, iman, amanah itu putar-putaran bahasanya di situ. Berasal dengan kata yang sama. Kalau Anda amanah, identiknya dengan iman. Kalau sudah punya iman dan amanah, insya Allah aman. Imanlah. Karena orang yang beriman pasti amanah. Kalau sudah amanah, Anda akan aman. Itulah kalimatnya. Maka Islam pun adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Selesai semuanya. Telah dilindungi. Allah katakan, ya Rabb. Lihat. Jangan dikira sampai di sini sudah selesai. Belum dibuka pintu hisab. Sudah diselamatkan 7 golongan yang ada. Mudah-mudahan kita termasuk dari 7 golongan itu. Ya Rabb. Dinikmatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat dari 7 golongan. Selesai semuanya. Lalu Allah apakan? Allah tanya. Sebelum aku buka pintu hisab, aku akan hisab dulu para nabi. Allahu Akbar. Nabi dihisab. Nabi ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satu iya. Tidak ada satu orang pun nabi yang tidak ditanya oleh Allah pertanggungjawaban ketika di dunia. Nabi ditanya, apalagi kita. Nabi ditanya. Nabi ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak dalam hadis semuanya disebutkan, tapi ada beberapa yang dicontohkan. Lihat, sebelum pintu hisab dibuka, Allah panggil Adam alaihissalam. Ya Adam. Semua para nabi fartafa'a ila darajatil a'la. Semua kan tadi sama. Tapi begitu siap hisab dibuka, para nabi derajatnya seperti naik di atas. Agak di panggung. Ataupun orang bisa melihat, ya Rob, Nabi Rasul. Nabi Rasul begitu di hadapan Allah, semuanya merunduk seperti ini. Apalagi di bawah, ya Nabi aja begitu. Nabi Musa merunduk, subhanallah. Rasulullah merunduk, Nabi Adam merunduk. Semua para nabi berada di tempat yang agak tinggi dan semua orang menyaksikan. Dan semua nabi nunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita. Posisi kita nanti di mana, Bunda? Posisi kita di mana nanti, Anda, ikhwan, akhwat, posisi kita di mana? Para nabi semua begini. Allah katakan, ya Adam, kemari. Ya Rab, labbaika wa sa'daika wal khairu biyadaik. Labbaika ya Rab. Dengan matan aku terima panggilanmu dan aku datang untuk memenuhi panggilanmu. Ada apa ya Rab? Allah katakan, ya Adam, akhrij min dzurriyyatik minan nari ila jannah au kama qala. Wahai Adam, kau sekarang aku beri tugas, keluarkan keturunan-keturunanmu dari neraka untuk menjadi ahli sorga. Keluarkan, pilih keturunan-keturunanmu, cucu-cucumu untuk dijadikan ahli sorga. Siapa?